Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day and how are you today? I'm Sofwan Nugraha. Welcome to my English class tutorial video. Apa kabar teman-teman semua? Saya Sofwan Nugraha. Selamat datang di video tutorial bahasa Inggris di channel saya. Pada video tutorial ini saya akan membahas beberapa aspek bahasa Inggris dan salah satunya seperti pada judul. Di video ini kita akan mengkaji atau membahas tentang telling time in English. So basically telling time itu artinya menyatakan waktu ya. Menyatakan waktu. Berasal dari kata to tell ya. Verbnya adalah to tell. To tell itu adalah mengatakan atau menyatakan. Nah, seperti apakah teknik atau cara menyatakan waktu dengan menggunakan bahasa Inggris? Apakah ada perbedaan antara telling time di bahasa Inggris dengan menyatakan waktu di bahasa Indonesia? Pada video tutorial ini kita akan membahas semuanya. So, please stay tuned and keep watching. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, so we'll talk about telling time. Kita akan berbicara tentang menyatakan waktu ya. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, telling time berasal dari kata to tell, ini verb. Ya, to tell itu artinya mengatakan, ya, atau menyatakan. Time itu artinya waktu. Expression atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan waktu di bahasa Inggris itu ada dua macam, ada dua bentuk ya. Yang pertama dia menggunakan past atau to. Kemudian yang kedua dia menyatakan langsung pola hour minute. Jadi hour, jam, dan minute. Ya, dua pola ini. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita biasanya menyatakan waktu itu kan cukup misalnya ada waktu 8.20. Nah, kita cukup katakan saya jam berapa? Pukul bukan jam ya, yang lebih bakunya itu kita nyebutnya pukul. Ya, pukul 8 lewat. Nah, kata lewat pun ini tidak harus diucapkan ya. Kadang-kadang kita lewat juga ya, itu kata lewatnya itu sendiri kita lewat ya, kita tidak ucapkan. Jadi pukul 8 lewat 20. Atau pukul 8.20 begitu, seperti itu. Jarang kita katakan 20 menit lewat pukul 8 ya, atau seperempat jam menuju pukul 9 misalnya. Enggak. Di bahasa Indonesia itu kita biasanya menyebutkan lebih ringkas ya 8.20. Nah, bahkan kadang kita agak barbar juga ya menyebutkan waktu dalam artian tidak detail ya. Mungkin karena itulah itu mungkin salah satu ciri ini ya dari budaya ya, orang Indonesia kan budayanya agak-agak jam karet ya. Jadi disebut jam 8 itu jam 8.20 itu masih jam 8. Janjian, ayo kita janjian jam berapa ketemu, pukul 8 atau pukul 9 ya. Nanti dilihat waktu udah 9.30 ini baru muncul, ada yang 9.40 baru muncul gitu. Kenapa bilang kan pukul 9? Iya, pukul 9.40 kan masih pukul 9. Iya, jarumnya masih depannya masih 9 gitu. Ya, tapi ya itulah budaya. Memang bangsa kita itu kurang apa ya? Kurang ya dalam hal punctuality atau ketepatan waktu. Maka dari itu kita juga punya istilah pukul 8.20 ini bisa kita katakan pukul 8 lewat. Misalnya jam berapa? Jam 8 lewat. Lewat berapa? Nggak tahu, nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Karena dia malu gitu. Malu ya, jam berapa ketemuan? Jam 8. Jam 8 lewat lah. Begitu ketemu ternyata udah jam 8.50. Kenapa tidak disebut lewat? Nggak dilanjutkan lewat berapa menit ya? Karena supaya nggak malu gitu ya, ketika misalnya memang dia geser sampai hampir 1 jam gitu, tidak ada, jadi dianggapnya nggak masalah, padahal itu kan bermasalah juga ya, orang nunggu sampai 1 jam, hampir sejam. Nah, begitu perbedaannya.
Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang kalimat yang digunakan untuk telling time, pertama kita perlu tahu dulu ekspresi apa yang digunakan oleh orang ketika dia mempertanyakan waktu. Ya, mempertanyakan waktu. Asking for the time, ya, meminta atau menanyakan perihal waktu. Nah, ekspresi yang dia biasa dipakai ketika kita menanyakan waktu tidak banyak. Contohnya, kita bisa menggunakan what time is it, ya. Atau yang kedua bisa juga orang katakan what is the time. Ya, dua ekspresi ini adalah ekspresi pertanyaan standar yang biasa dipakai oleh orang untuk mempertanyakan waktu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba didekati orang asing atau di luar negeri ya, tiba-tiba ditanya, excuse me, what time is it? Nah, Anda harus jawab dengan menyatakan waktu pada saat itu. Misalnya Anda lihat jam, kemudian dilihat di situ pukul 9:30 menit. So you can say it's 9:30 misalnya. Atau ada yang bertanya, I'm sorry, what is the time now? Gitu kan ya, maaf, pukul berapa sekarang? Anda lihat misalnya situ jam 11:15. Anda katakan it's 11:15. Ya. Nah, ini ekspresi yang paling dasarnya ya. Nah, dari sini kita bisa membuat beberapa ekspresi-ekspresi lain yang lebih berwarna ya, karena ada yang bisa menjadi kalau kita gabungkan dengan kata-kata yang menjadi penciri polite expression ya, seperti excuse me, terus I'm sorry, atau pakai please gitu, kita akan bisa membentuk ya beberapa ekspresi lain. Misalnya, excuse me, could you tell me what time is it? Atau I'm sorry, what is the time now? Atau ini juga ya, yang agak panjang, pardon me, but I need to know what time is it. Nah, ekspresi-ekspresi seperti ini adalah bentuk yang lebih sopan daripada pertanyaan ini. Kan dasar ya, ada beberapa penciri polite expression di situ. Pertama, ini ada excuse me, kemudian pakai pertanyaan modality kayak could you, ya. Kemudian di sini ada I'm sorry. Kemudian di sini ada pardon me, kemudian di sini dikasih alasannya but I need to know gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk bertanya waktu yang menggunakan variasi polite expression. Ya, jadi polite expressions itu tidak hanya terbatas pada permintaan, request gitu, atau saran gitu ya, suggestions. Tapi polite expressions memang bisa dipakai di berbagai ekspresi yang lain, termasuk ini, asking for the time. Jadi ingat ya, ketika ditanya what time is it, nah Anda harus segera melihat waktu. Kalau memang punya jam atau bisa lihat di ponsel, kemudian sebutkan waktunya. Nah, kita kembali dulu ke, jadi kalau setelah bertanya asking for time, tentu jawabannya adalah telling the time gitu ya. Jadi coba kita lihat. Kita kembali dulu ke sini, ke telling time. Baik, setelah tadi pertanyaan, sekarang kita bagaimana cara menjawabnya. Nah, to tell the time, untuk menyatakan waktu, ada dua bentuk kalimat, atau dua cara ya, kita sebut saja dua cara. Cara yang pertama, ini cara yang lebih straightforward ya. Kita mengucapkan say the hour and the minute ya. Sebutkan jamnya dan menitnya, dan itu dibaca masing-masing ya, dibaca jamnya dulu kemudian dibaca menitnya. Contoh, kita punya waktu misalnya 6.30 ya, 6.30 ini kalau di bahasa Indonesia kan 6.30 atau jam pukul 6:30 menit. Kita cukup ucapkan apa namanya, jamnya. Nah, tapi diawali dulu ya pakai it's atau it is ya. It's, kemudian sekarang pukul berapa? Pukul 6, berarti it's 6. Kemudian berapa menit? 30 menit. Nah, bisa kita katakan it's 6:30. Seperti itu. Atau contoh lain, misalnya sekarang pukul 8. Anda lihat di jam ternyata 8.15. Nah, Anda bisa katakan it's 8:15 ya. Ini kalau di ejanya dia pakai tanda hubung di situ. It's 8:15 ya, nggak pakai ini nanti menitnya.
Nah, contoh lain misalnya lihat jam lagi, ternyata pukul 3.22 misalnya. Nah, ini diucapkan it's 3:22. Dan jangan lupa ini pakai tanda hubung. Ini titik ya. Nah, seperti ini. Jadi say the hour and the minute. Ucapkan jamnya, kemudian menitnya. Dan itu diawali dengan, jangan lupa ya, itu diawali dengan ekspresi it's ya. Di situ di depannya ada it's-nya tuh. Jadi dia harus diawali dengan it's bla 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 bla, kemudian diikuti say the hour and the minute. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan minutes and hour. Nah, tapi menggunakan past atau to, atau begini ya, pakai past atau to dengan format sama ya, dia tetap pakai it's di depannya. It's minutes past or to, kemudian diikuti dengan jamnya. Siap dulu hour. Nah, contoh misalnya pukul 6.30 ya, itu dibacanya kalau di atas kan it's 6:30, jadi jam kemudian menit. Ini dibalik, menitnya dulu baru jamnya. Nah, kita lihat jamnya adalah 30, berarti kita katakan menitnya 30 ya. It's 30, kemudian kita gunakan past atau to. Di situ kita milih bisa pakai past atau pakai to. Syarat pemilihannya apabila menit dari jam itu menitnya itu 0 sampai 30, berarti kita masih bisa menggunakan past. Kalau lewat dari 30, jadi misalnya masuk menit 31, itu menggunakan to. Nah, soal ini akan kita bahas setelah ini. Saya kasih contoh dulu. 6.30 itu dibacanya it's 30 past 6. Ya, kemudian 8.15 ya, itu dibacanya it's 15 past 8. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih contoh ada waktu yang lewat dari 30 menit ya, misalnya kita akan naikkan dulu sedikit supaya muat. Misalnya waktunya 11.45 ya, 11.45 ini berarti kan menitnya sudah lewat 30 menit ya. So we must say ya, kita tidak menggunakan lagi past, but we have to state the sentence using to. Jadi nanti kalimatnya begini, it's 15 to 12. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaannya di antara yang pakai past dengan to. Pertama, kalau dia pakai past ya, menit langsung diucapkan di sini kemudian diikuti dengan jam. Ini menit yang ada di sini ya, ini sama dengan ini. Tapi perhatikan ketika kita menggunakan yang pakai to, perhatikan bahwa jamnya di sini 11, di sini malah 12. 12 itu artinya 12. Artinya ketika kita menggunakan menit yang dinyatakan dengan to, jamnya harus ditambah 1. Jadi kita ngelihatnya ke jam berikutnya. Nah, kemudian waktu menitnya pun beda. Kalau di sini 45 harusnya kan 45 ya. Tapi di sini ternyata dinyatakannya 15. Loh, kok kenapa 15 bukan 45? Karena ketika kita menggunakan to, asumsinya kita melihat waktu yang lebih dekat ke jam berikutnya. Ya, jadi bukan jam yang sudah lewat, tapi jam yang akan dilalui atau jam berikutnya. Nah, karena jam berikutnya adalah jam 12, maka kita harus mengurangkan 60 menit ya dengan 45 menit yang dinyatakan pada jam ini. Nah, 60 dikurang 45 kan sisanya 15 menit tuh. Nah, makanya disebutkanlah di sini sisanya 15. Seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara menggunakan past dengan to. Kalau past itu bisa langsung. Nah, supaya lebih jelasnya saya buat begini. Kita buatkan sendiri bagian past dengan to ini, karena memang bagi orang yang bukan native speaker atau orang yang jarang menggunakan past dengan to ini pasti ribet karena dia agak ngitung-ngitung sedikit. Tapi pada kenyataannya orang yang menggunakan bahasa Inggris native speaker itu sering mengucapkan past dengan to. Ya. Oke, saya kasih judul past atau to in telling time. Nah, polanya ya teman-teman, saya bikin ini baru aja. Kalau kita pakai past ya, kalau kita pakai past berarti
A ya misalnya. It's ya diikuti dengan minutes yang dinyatakan pada jam itu, kemudian pakai past, kemudian hour langsung. Tapi ketika Anda pakai to, polanya jadi begini. It's ya 60 menit ya, dikurangi minutes yang tertera di jam, kemudian pakai to, kemudian hour, ini justru ditambah 1. Nah, polanya begitu. Jadi intinya past itu artinya kan lewat ya. Past ini artinya lewat. Nah, kalau lewat berarti kita masih menggunakan waktu yang memang dinyatakan pada jam yang tampak gitu. Tapi kalau to ini artinya menuju. Nah, makanya kenapa kita harus melihat waktu berikutnya. Kalau waktu berikutnya berarti waktu yang dinyatakan pada jam ditambah 1. Nah, misalnya kita lihat di jam kita di situ kan waktunya misalnya pukul 7.25 misalnya. Kalau 7.25 itu kan masih di bawah 30 menit ya. Ya, 30 menit. Oh ya, sebentar supaya nggak terlalu bingung. Past ini rule-nya begini. Past itu dipakai ketika waktunya itu ya, kalau minutes-nya itu di bawah 30 menit. Sementara to dipakai kalau minutes-nya itu di atas 30. Ya, artinya mulai dari 31 sampai 60 menit. Ya. Ini kalau waktunya seperti itu pakainya to. Nah, tadi saya kasih contoh. Ketika misalnya jamnya di situ tampak 7.25 ini kan 25 ini kan masih lebih kecil daripada 30 ya. Berarti Anda masih bisa pakai katakan past di situ. Nah, kalau Anda pakai past berarti Anda bisa pakai langsung 7. Oh, begini. 25 itu kan 25 ya, 25. Kemudian jamnya past langsung 7. Nah, tapi ceritanya lain kalau misalnya waktunya tampak di situ pukul 7 misalnya ya 38. 7.38 itu sudah jelas lebih dari 30 menit. Artinya Anda tidak bisa menggunakan Anda bisa menggunakan past. Anda harus menggunakan to. Nah, kalau kalimatnya pakai to, nah, sebelum Anda menyebutkan waktu 38, kurangi dulu. 60 menit dikurangi 38. Berapa? Sisanya ternyata 22. Nah, yang disebutkan itu nanti bukan 38-nya, tapi yang disebutkan adalah 22-nya. Jadi nanti kalimatnya akan menjadi 22 to. Nah, kemudian setelah itu ingat ya, jamnya ditambahin 1. Nah, di sini kan 7. Nah, 7 ini kita tambahin 1, nanti jadinya 8. Maka kita katakan ini jadinya 8. Maka kita katakan bukan 22 to 7, tetapi 22 to 8. Ya, jadi ini naik 1 jam. Nah, begitu caranya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Atau mungkin bisa bagus kalau kita gambarkan ya seperti ini. Oke, teman-teman, ini adalah template sebuah jam. Sekarang kita coba ya. Kita bikin ininya dulu. Kita bayangkan ya sebuah jam ini. Nah, jam itu kita bayangkan kalau misalnya jarum menitnya, ini kita lihat ukurannya dari jarum menitnya. Kalau jarum menit itu berputar dari pukul 12 sampai pukul 6 ya, jadi yang sebelah sini, jadi jarum menit ini ya, kita lihat ininya dari jarum menit itu Anda masih bisa katakan past. Oke, tapi ini kalau di sini nih, jadi kalau dia berputarnya dari sini ke sini ya, sampai ke sini 30 menit. Ini kan sampai sini 30 ya. Nah, ketika jarum menit itu sudah muter lagi, lewati batas 30 menit, kemudian ke arah sebelah kiri, Anda harus menyatakan waktunya pakai to. Ya, jadi kalau dia udah muter lagi ke sini, ya, dan ini nanti sampai lagi ke angka 12, dia harus pakai to. Oke? Jadi kalau misalnya jam ini menunjukkan waktu, ya, jarum pendeknya itu sekitar angka 3 seperti ini. Kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka 4. Ya, harus kita katakan cara membacanya berarti bagaimana? 2, ini kan berarti angkanya 2 ya. 2
kemudian 4 berarti kan 40, ya, berarti 2.40. Kalau kita menyatakannya dengan cara yang biasa, yang menyatakan jam dulu kemudian menit, maka bisa kita katakan it's 2:40. Kok 40? 20 ya? Aduh, error. Sorry. 20. Nih sok banget. Ternyata salah ya. Jadi 20. Nah, nanti dinyatakannya it's 2:20. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau menyatakannya dengan bentuk to atau past, ya perhatikan di situ ternyata dia masih berada di bagian jam yang sebelah kanan ya. Jarum panjangnya masih ada di bagian jam sebelah kanan. Dia lebih kecil daripada 30 menit. Berarti kita masih bisa menyatakannya dengan past. Jadi kita pakai past. Nah, kalau pakai past kan gampang, tinggal jamnya aja lihat. Oh, pukul 2, berarti di sini past 2. Kemudian menitnya berapa? 20. Berarti it's 20 past 2. Seperti itu. Nah, tapi lain cerita nih kalau misalnya ternyata jarum jamnya itu geser ke sini. Misalnya jarum panjangnya itu di 8, kurang tebal. Jarum panjangnya itu di jam 8 seginilah. Nah, kemudian jarum pendeknya itu di angka 10, berarti hampir ke 11 ya berarti ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau waktunya seperti ini, nah, kita lihat di situ, misalnya kita terjemahkan dulu ya ke bentuk angkanya. Oh, di angkanya berarti pukul 8, 10 lewat 3, 10. Ini kan berarti 50, 51, 52, 50, 51, 52, 53. Oke, berarti 8:53. Kalau misalnya kita nyatakan dia dalam bentuk yang jam dengan menit, gampang. Ya, nanti kalimatnya menjadi it's 8:53. Kan gitu ya. Nah, tapi lain cerita kalau kita mau pakai to. Karena ini udah lewat 30 menit, berarti kan dia harus pakai to. Nah, kalau pakai to, oke, kita katakan dulu to-nya di situ taruh. Jangan lupa menitnya harus dikurangin 60 harus harus dikurangkan dulu dengan 60 gitu ya. Jadi 60 kurang 53 itu 7. Nah, yang kita pakai adalah 7-nya. Berarti kita gunakan 7. Kemudian 8 harus kita tambahkan 1 ya. Jadi 1 jam ditambah 8 jadi 9. Ini yang kita pakai sebagai jam. Maka di sini bukan 8 tetapi 9. Jadi nanti kalimatnya it's 7 to 9. Ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika menyatakan waktu dengan to atau past. Ya, apabila menitnya lebih dari apabila menitnya minutes ya, apabila menitnya itu di bawah 30, maka Anda bisa gunakan past. Tapi ketika minutes-nya itu lebih besar daripada 30, jadi misalnya 31 sampai 59, itu Anda harus menggunakan to. Ya, jangan tertukar ya. Nah, selain itu, ketika kita menyatakan menit dari sebuah jam, ya ada istilah half dengan quarter. Kadang orang menyebutnya half dan quarter. Misalnya kalimat it's quarter past 7 misalnya, atau it's quarter to 9 ya, atau it's half past 8, atau it's half to 3. Nah, seperti ini. Apa itu half dan apa itu quarter? Half itu berarti setengah. Ya, half itu artinya setengah. Setengah dari apa? Setengah jam. Berarti 30 menit. Nah, sementara quarter itu artinya seperempat. Seperempat apa? Seperempat jam. Berarti sama dengan 15 menit ya, 15 minutes. Nah, ketika jam kita memang menunjukkan angka 30 pada menitnya. Misalnya 7.30 ya, 7.30. 7.30 itu bisa dinyalakan 7:30 ya.
Tetapi kalau kita gunakan past atau to, kita bisa menggunakannya bukan 30 past 7 tetapi bukan 7.30, sorry, 7.15 ya. Ini keliru. 7.15 misalnya. 7.15. Nah, 7.15 itu bisa kita katakan 7.15 ya, atau kalau menggunakan past dengan to karena ini masih di bawah 30 menit, kita bisa gunakan past. Jadi past 7. Dan bisa kita katakan 15 past 7, tidak salah gitu. Tapi kadang juga orang mengatakan quarter itu seperempat, ya kan ya, karena 15 minutes itu sama dengan a quarter hour, seperempat jam. Nah, kemudian it's 8:45. Apa itu 8:45? Nah, 8:45 itu lihatnya di sini to. Kalau to itu berarti kan melihat jam selanjutnya. Artinya ini bukan pukul 9. Ini pukul 8. Nah, quarter itu 15. Ini kan kalau diterjemahkan nantinya kan 15 menit ke jam 9. 15 menit ke jam 9 berarti masih jam 8 dong. Ya kan? 15 menit ke berarti kan kita tinggal kurangkan aja lagi. 60 menit dikurang 15 berapa? 45. Nah, gitu. Jadi 15 menit ini quarter itu quarter sisanya gitu. Nah, berarti jamnya jam berapa? 60 ditambah 60 dikurang 15. Oh, berarti 45 menit. Berarti sebenarnya di sini 8.45. Pusing? Kalau pusing coba dibayangkan pakai jam lah, kayak begini. Misalnya ini jam nih ya, kita balik lagi kayak yang tadi ya, atau saya pinjam yang tadi deh, saya copy gambarnya. Nih, saya ambil. Hapus dulu. Nah, disebut dalam quarter to berapa tadi? Quarter to 9 tuh kayak ceritanya kayak gini. A quarter itu kan 15 menit ya, tapi dia pakai to, berarti 15 menit menuju, bukan 15 menit lewat. 15 menit menuju pukul 9. Oke. Pukul 9 itu kan di sini ya. Nah, kita ndak lihat jamnya dulu deh, kita lihat jarum jam menitnya dulu. Jarum jam menit itu kan muter ya, dari sini ke sini muter arah jarum jam. Nah, disebut 15 menit menuju, berarti kan kalau menuju jam 9 kan jam 9 itu nanti jarum panjangnya kan di sini ya. Betul? Di angka 12. Nah, tapi kan menuju berarti belum sampai. Artinya 15 menitnya dihitung mundur. Mundur itu berarti dari 12, 11, 10, 9. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Berarti jarum panjangnya itu sebenarnya bukan berada 15 menit di sebelah kanan. Bukan di sini, tapi dia adanya di sini, angka 9. Nah, sementara jarum pendeknya karena quarter to 9 berarti jarum pendeknya juga menuju angka 9, jam 8-nya lewat. Gitu, kalau dibayangkan. Ingat ya, to itu artinya menuju, berarti dia ngelihat jam berikutnya. Gitu. Oke, balik dulu ke yang tadi. Half and quarter. Jadi quarter past 7 itu berarti 15 menit lewat, sementara quarter to 9 berarti 15 menit menuju pukul 9. Artinya 9-nya jangan disebut jam 9.15, bukan itu. Nah, itu jam 9 kurang 15 menit. Jam 9 kurang 15 menit berarti pukul berapa? Ya 9 aja kurang 15, jadi 60 dikurang 15 kan ya, berarti 45. Kemudian jamnya diturunkan 1 jadi 8. Nah, sama ceritanya seperti half sama seperti quarter ya, half juga seperti itu. Hati-hati aja dengan pas dengan to-nya gitu. Nah, itu sih penyebabnya biasanya gitu kan, orang biasanya kalau pas sih gampang. Half past 8 ya berarti kan 8 ya. Half past 8 berarti 8.30, jam 8 lewat setengah. Nah, sekarang it's half to 3. Half to 3 itu rancu sebenarnya. Orang menyebut half to 3 itu tidak lazim ya, sebenarnya ini tidak lazim. Karena ingat lebih dari 30 menit. Tapi ada juga orang yang menyebutkan half to 3 gitu. Padahal harusnya kan nanti ya, ketika menitnya 31 baru boleh pakai baru boleh pakai to gitu. Tapi ada pun orang yang menyebutnya half to 3 gitu. Karena dianggapnya setengah jam itu bisa menuju bisa kurang gitu. Kalau half to 3 jadinya gimana ya? Gampang, tetap pakai rule yang tadi. 3-nya dikurang 1 jadinya 2. Nah, half itu berarti 30. Udah. Jadinya pukul 2.30. Nah, 2.30 itu bisa dikatakan it's half to 3, bisa juga it's half past 2. Itu. Cuman yang ini tidak lazim nih ya, it's half to 3 itu, karena biasanya orang pakai yang 30 menit itu masih dikatakan past. Seperti itu. Oke, itulah basic dari telling time. Ya. Jadi kita resume lagi. Pertama,
Untuk menanyakan waktu ada beberapa pernyataan standar, ada pertanyaan standar seperti what time is it atau what is the time yang nanti bisa dikombinasi menjadi polite expression seperti ini. Excuse me, could you tell me what time is it? Atau pardon me, but I need to know what time is it. Seperti itu. Kemudian untuk menyatakan waktunya ada dua bentuk. Pertama yang straightforward ya, yang langsung ucapkan jam kemudian menit, tapi jangan lupa di depannya pakai it's karena harus membentuk kalimat utuh. Kalau bahasa bakunya kan harus kalimat utuh. Kalau di percakapan sehari-hari bisa aja ya kita jawab 6:30. Tapi ya apa sih cuma satu kata gitu kan ya. Ya dua kata sih sebenarnya di contraction. Tapi selama apa sih, serepot apa sih mengucapkan kata it's gitu sampai harus dibuang gitu kan. Ya nggak kerasa lah mengucapkan kata it's itu. Kita tinggal katakan aja it's 6:30 gitu kan. Kemudian yang kedua menggunakan bentuk past dan to. Nah, kalau past dan to ini harus sedikit hitung-hitungan, apalagi kalau Anda pakai to. Pertama prinsipnya Anda harus ingat, Anda harus lihat menitnya itu bagaimana. Apabila menitnya itu ternyata kurang dari 30 menit, berarti Anda masih bisa pakai past. Tapi kalau menitnya itu di atas 30 menit, berarti Anda harus pakai to. Dan kalau Anda pakai to, otomatis menitnya itu harus dikurangi 60 ya. Dan jamnya harus ditambahkan 1. Nah, simpulannya sekarang kita coba. Kalau misalnya saya punya jam, saya ngelihat waktu ya, saya ngelihat waktu, kemudian ternyata di jam saya menunjukkan waktu 11.27. Nah, 11.27 itu ketika dinyatakan dengan kalimat biasa, kita akan katakan it's 11:27. Oke. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk past dan to, ya kita lihat 27 menit ini masih di bawah 30 menit, maka kita bisa gunakan kata past. Nah, berarti kita buat kalimatnya seperti ini. It's ya, menitnya dulu ya, ingat menitnya dulu. 27 past 11. Ya, seperti itu. Nah, kasus selanjutnya, saya punya jam dan waktunya menunjukkan 4:39. Nah, 4:39 ini apabila diucapkan dengan kalimat biasa akan kita tulis menjadi it's 4:39. Ya, kalau dinyatakan dalam bentuk past dan to, perhatikan 39 ya, itu sudah lebih dari 30 menit, maka kita harus menggunakan to ya, bukan menggunakan past. Nah, kalau kita menggunakan to, berarti kita harus hitung-hitungan sedikit. Pertama, jam 4 ini kita tambahkan 1. Ya, kita tambahkan 1, maka nanti akan menjadi pukul 5. Kemudian 39 ini harus kita kurangkan 60. Ya, 60 kurang 39 itu hasilnya adalah 21. Nah, nantinya kita nyatakan kalimatnya menggunakan 5 dan 21 atau ya 21. Kalimatnya akan menjadi it's 21:05. Ya, seperti itu. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa sampaikan. Apabila ya, kita punya waktu misalnya pukul 7:05 menit. Ya, 7:05 menit. 7:05 menit ini kalau dinyatakan dalam bentuk kalimat biasa, ya. Dia dibaca menjadi it's 7:05. Ya, it's 7:05. Apa itu O? O itu 0. Jadi bukan diucapkan it's 7:05 atau 7:5, bukan, tapi it's 7:05. Ya. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk past dan to, kita tahu 5 menit itu jelas di bawah 30 menit, berarti kita tinggal katakan it's 5:07, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya lupa untuk sampaikannya, bahwa
Ketika Anda mengucapkan kalimat menyatakan waktu yang di bawah 10 menit, kan di situ ada nolnya ya pada menit. Nah, Anda tidak menyatakannya dengan 0 tapi dibaca sebagai O. Jadi 7:05. Pukul 7 lewat 7 berarti 7:07. Ya, seperti itu. Oke, cukup mungkin itu aja materi tutorial untuk telling time. Semoga tidak terlalu memusingkan. Kalau masih bingung, coba di play balik lagi, terutama di bagian yang menggunakan pas dengan to, ya. Karena biasanya yang di situ yang agak-agak ribet. Tapi intinya adalah berlatih. Jadi ketika Anda melihat jam, coba aja lihat, oh sekarang pukul misalnya pukul 9:15, berarti it's 9:15 misalnya. Nanti lihat lagi jam, oh udah pukul 1:47 menit, berarti it's 13:02 gitu kan, it's 13:02, pukul 1:47, berarti menuju pukul 2 kan, berarti it's 13:02, seperti itu. Oke, everyone, thank you very much for your attention and your view. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. See you next time in the next tutorial video. I'm Sofwan Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.